Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengaplikasikan atau memakai aplikasi SPSS. Yang pertama itu kita harus membuat tabelnya dulu, yaitu di Microsoft Excel ya. Di sini saya sudah membuat tabelnya. Saya mengambil nama sebanyak 30 orang, kemudian saya kasih alamat, kemudian ini adalah X1, X2, X3, X4, X5 total, kemudian Y. Sebentar akan saya jelaskan ini semua ya. Setelah itu kita copy dulu, kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam SPSS. Nah, di sini saya sudah masukkan ke dalam SPSS. Ya, ini adalah namanya, alamatnya X1, X2, X3, X4, X5 total, kemudian Y. Dan ini adalah data view. Kemudian kita masuk ke dalam data variable view. Nah, di sini saya memberikan string karena ini adalah huruf, sedangkan X1 ini adalah angka. Kemudian ini with, desimal, kemudian di label di sini saya memilih menuliskan nama responden, alamat responden, X1 itu umur, X2 jenis kelamin, X3 tingkat pendidikan, X4 jumlah bersaudara, X5 agama, dan total. Dan Y-nya itu saya ambil penyebab terjadinya kasus narkoba ya. Kemudian di sini adalah values, nama itu saya kasih non karena sudah tertulis dengan alamat. Kemudian S1 itu saya kasih umur, saya berikan di sini angka 1 itu sebagai 10 sampai 15 tahun, sedangkan angka 2 itu, tulisan 2 itu adalah 16 sampai 20 tahun. Kemudian jenis kelamin laki-laki saya ambil 2. Angka 1 itu adalah laki-laki, yang kedua adalah perempuan. Tingkat pendidikan saya ambil sebanyak 5 ya. Kode 1 SD, 2 SMP, 3 SMA, 4 S1, yang 5 S2. Sedangkan jumlah bersaudara saya tulis non karena sudah tertulis. Sedangkan agama saya juga ambil sebanyak 5. Dan kode 1 itu Islam, 2 Kristen, 3 Katolik, 4 Hindu, 5 Buddha. Kemudian total itu non karena sudah tertulis. Kemudian penyebab terjadinya kasus narkoba saya ambil 2. Di sini kode 1 itu karena faktor pekerjaan atau dia kecapean atau begitu dia gunakan narkoba untuk pekerjaannya. Yang kedua karena pergaulan bebas. Di sini missing, saya tidak pakai kodekan missing ya. Kemudian di sini adalah columns. Kemudian missing columns. Kemudian alike itu kayak tempatnya, dia mau di kiri atau di kanan atau ya di kanan di tengah ya. Kemudian measure, kemudian roll. Kemudian kita masuk ke analisis, kita pencet ini, kemudian deskriptif statistik, kemudian masuk ke frekuensi. Di sini saya sudah masukkan ke sini, kemudian saya tinggal pencet OK. Nah, di sini sudah ada frekuensinya ya. Ini sudah masuk frekuensi ya. Kemudian ini adalah tabel-tabel yang ada dalam SPSS tadi. Ini semua sudah ada di sini. Kemudian kita masuk ke kalau kita ingin melihat grafiknya, kita masuk di sini legacy dialog. Kemudian kita pilih salah satunya. Saya ambil di sini sebagai contoh bar. Boleh yang simple, define. Kemudian misalnya saya membandingkan kategorinya umur dengan alamat responden.
Saya pencet OK. Nah, kemudian di sini sudah muncul ya. Nih. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada malam hari ini karena berhubung yang melaksanakan sholat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.